Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah berkah ini. Marilah kita senantiasa berselawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kepada saudara sekalian, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Sahabat Surga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dalam mengerjakan sholat. Ternyata sholat seperti ini dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan, segera dirubah menjadi sesuai rukun, agar tidak dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan, meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Sholat adalah hal yang wajib dikerjakan, meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tak logis apabila seorang muslim mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dengan jelas. Sudah ditetapkan mana sholat wajib dan sunnah. Namun meskipun demikian, masih banyak yang menyepelekan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam, dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyuan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyuan atau yang bisa disebut dengan tumak ninah. Sholat tanpa tumak ninah bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumak ninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumak ninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dalam hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya, ketika sholat, laki-laki melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai dengan jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerak sholat laki-laki tersebut?
Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka ia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku Agar Sholatmu Makin Khusyuk, karya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, dijelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumakninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat Muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tak bisa diubah dan dilanggar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sholat yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.